Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat serta kesempatan serta hidayah, juga begitu pula taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah berkahi pertemuan kita dan semoga Allah jadikan ini sebagai pemberat kebaikan kita kelak pada hari akhirat saat kita berhadapan dan bertemu dengan Allah dalam yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali kajian kita ringkasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakitnya, yang mana kitab ini sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah jawaban dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk seseorang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara berlepas diri dari kemaksiatan dan kesalahan yang sulit untuk dia berlepas diri darinya, yang semakin dia berusaha untuk keluar dari kemaksiatan, kesalahan tersebut, maka semakin dia merasa terperosok semakin dalam. Kita sudah sebutkan ya hampir kebanyakan dari inti bab-bab dari kitab ini, dan insyaallah pada malam hari ini kita sampai di bagian penghujung, mungkin sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kitab ini. Itu artinya di sini kita alhamdulillah dari masjid yang lama kita selesaikan kurang lebih sekitar 4 kitab, dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas salah satu ringkasan dari bab yang paling penting, dan ini juga menjadi renungan untuk kita semua, bagi mereka yang ingin keluar dari kemaksiatan, bagi mereka yang ingin bertahan di atas hidayah, bagi mereka yang ingin supaya bisa husnul khatimah. Karena di bagian terakhir, ya bagian belakang-belakang kitab dari Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyebutkan tentang asbabu su'il khatimah, bab tentang ya sebab-sebab orang itu dapat su'ul khatimah. Berarti kan lawannya yang harus kita cari adalah lawan dari sebab-sebab su'ul khatimah dan menghindari sebab-sebab su'ul khatimah, wafat dalam keadaan keburukan. Nah, salah satu yang menjadi mukaddimah beliau, meskipun ini bagian akhir kitab, tapi ini adalah merupakan salah satu inti dari bagaimana kita bisa keluar dari kemaksiatan, bagaimana kita bisa keluar dari keburukan yang kita sulit sekali untuk keluar darinya. Beliau menyebutkan di sini, فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَيَّكُونَ بَوَّابَ نَفْسِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَبْوَابِ الْأَرْبَعَةِ. Hendaklah seorang hamba menjadi penjaga bagi dirinya, maksudnya adalah berkuat diri ya, di dalam menjaga 4 pintu yang masuk darinya berbagai macam keburukan. وَيُلَازِمُ الرِّبَاطَ عَلَى ثُغُورِهَا, dan dia harus berdiri di perbatasan-perbatasannya, jangan sampai lewat ya. Faminha yudkhilu alaihi al-adu, yang darinya, dari perbatasan tersebut, dari pintu tersebut ya akan masuk darinya musuh-musuh ya, yang membuat dia terjerumus ke dalam kemaksiatan ya. Bahkan di dalam perkataan beliau juga ini disebutkan adalah bahwasanya keburukan itu selalu dimulai dari hal yang kecil ya, apapun perbuatannya biasanya kebanyakan dari kita memulainya dari hal yang kecil, sehingga hal kecil tersebut menjadi sesuatu yang terbiasa, lalu kemudian setelah itu merambat kepada hal yang lebih besar, sampai bahkan perbuatan dosa-dosa besar pun kita merasa itu adalah hal yang biasa. Makanya beliau menyebutkan kama anna mu'dhaman nari min mustasghari syarri. Jadi beliau menyebutkan fa innal hawaditha mabda'uha minan nazar. Ada banyak sekali ya keburukan-keburukan yang dimulai dari ya hal-hal yang kecil. Beliau menyebutkan termasuk diantaranya adalah contoh ya, orang berzina dari hanya sekedar pandangan saja. Orang berzina itu mulainya biasa dari sekedar pandangan ya. Kama anna mu'dhaman nari min mustasghari syarari.
Sebagaimana kata beliau, banyak dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa yang besar yang dimulai dari dosa kecil. Ya. Beliau juga menyebutkan, ya, kalau seseorang bisa bertahan, di perbatasan, sesungguhnya apa yang dia tahan setelahnya itu jauh lebih mudah. Tapi seseorang apabila sudah terjerumus ke dalam sebuah keburukan yang kecil, yang datang setelahnya jauh lebih sulit untuk dia tahan. Ini kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita bisa bertahan, kalau kita nih misalnya bisa menundukkan pandangan, kalau kita bisa menahan dosa-dosa yang kecil, untuk menahan yang setelahnya itu jauh lebih mudah. Tapi kalau kita sudah terjerumus ke dalam dosa yang kecil, misalnya dosa pandangan, kalau kita nggak bisa nahan pandangan, apa yang terjadi setelahnya itu akan lebih sulit untuk ditahan. Jadi kaidahnya seperti itu. Ya, jadi ini subhanallah, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Ya, kalau kita mau menghindari dosa-dosa yang lebih besar, mulailah dari menghindari hal-hal yang kecil. Ya, jadi Ibnu Qayyim menyebutkan kaidah. Ya, kalau ini kesimpulannya aja mas sekalian, kalau ya kita mampu ya menghindari ya hal-hal kecil yang kaitannya dengan dosa, ya, maka yang setelahnya akan lebih mudah, mudah. Ini berlaku juga dalam ketaatan. Contoh, ini kaidah. Kalau kita tidak bisa bersyukur terhadap sesuatu yang sedikit, berarti untuk sesuatu yang banyak lebih susah lagi bersyukurnya. Jadi bersyukur kepada Allah itu kada mahadang duit pian banyak. Bersyukur kepada Allah itu kada mahadang pian sugih. Semua yang Allah berikan kepada kita, dari nafas, dari kita bisa melihat, dari kita bisa berjalan menuju rumah Allah ke majelis ilmu, kita bisa ya makan dengan apapun yang kita makan, yang penting alhamdulillah kita tercukupi. Kalau hal-hal kecil tersebut tidak bisa kita syukuri, maka yang lebih besar akan lebih susah untuk kita syukuri. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya kita tidak bisa menahan hal-hal yang kecil dari dosa-dosa, misalnya seperti tadi, dosa pandangan. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, rentetan orang sampai kepada perbuatan buruk itu mulainya itu dari pandangan, baru kemudian terfikirkan, baru kemudian ya, jadi pandangan, baru kemudian setelah itu menjadi besitan, baru terfikirkan, baru kemudian menjadi keinginan kuat, baru kemudian setelah itu eksekusi. Mulainya dari apa? Dari hal yang kecil. Sehingga kalau kita nggak bisa menahan hal-hal yang kecil, yang datang setelahnya dari godaan-godaan yang lebih besar akan lebih susah untuk kita tahan. Jadi kalau kita mau terbebas dari kemaksiatan, mulailah menahan hal-hal yang kecil yang bisa menahan atau yang bisa menghindarkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini ya Mas sekalian? Ini kaidah yang sangat penting sekali ya Mas sekalian. Ya. Kalau kita mampu menghindari hal-hal yang kecil, maka yang setelahnya akan lebih mudah untuk dihindari. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa atau tidak bersabar ya, menahan dosa kecil, maka yang datang setelahnya dari godaan-godaan, yang datang setelahnya akan lebih sulit untuk ditahan. Karena semua hal-hal besar dari dosa-dosa besar itu biasanya mulainya dari sesuatu yang kecil. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, ini kita sebutkan sekarang saja karena momennya pas. Jadi ulangi sekali lagi kaidahnya. Kalau kita mampu, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita mampu menghindari hal-hal kecil, ya, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Kalau kita tidak bisa atau tidak bersabar menahan dosa-dosa kecil, maka yang datang setelahnya akan lebih sulit untuk kita hindari. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan contoh, misalnya ya, sebuah dosa itu
biasanya masuk dari beberapa. Anggaplah misalnya kita ambil satu ya. Pertama, pandangan. Naik kepada yang berikutnya. Hah? Besitan pikiran. Cuman sekedar ya ingat aja. Oh, ini tadi saya misalnya melihat ya seorang perempuan yang terbuka auratnya misalnya. Tak kelihatan di jalan. Ya misalnya baru kemudian menjadi ingatan. Jadi dia ingat. Baru kemudian setelah itu menjadi buah pikiran. Pikiran. Dipikirin sama dia. Dihayalkan sama dia. Baru kemudian setelah itu menjadi keinginan. Al-azmu. Artinya adalah keinginan. Dalam hal ini apa? Keinginan untuk berbuat maksiat. Baru setelah keinginan, perbuatan. Perbuatan. Dan hampir semua maksiat itu prosesnya seperti ini. Ini tahap pertama, pandangan. Yang kedua, keingat dia. Oh iya, tadi terlihat misalnya, ya, karena dia nggak nundukin pandangan. Di jalan terlihat aurat. Setelah mulai dari mata, keinget sama dia. Ya. Kemudian setelah keinget sama dia, dipikirin sama dia, dihayalkan sama dia. Oh tadi saya lihat seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau saya sentuh tangannya? Bagaimana kalau saya gandeng dia? Dan seterusnya. Dipikirin sama dia. Ini yang ketiga. Baru kemudian setelah itu keinginan. Baru dia punya keinginan untuk berzina misalnya, untuk melakukan hal yang lebih daripada apa yang dia pikirkan. Baru kemudian setelah itu perbuatan. Orang ya, jamaah sekalian, orang nih, jamaah sekalian. Ini kita perhatikan bersama. Yang sudah menikah memang lebih aman, tapi belum tentu aman amat banget juga. Ya, yang sudah menikah, kalau dia bisa melawan godaan tersebut, kayak irji' ila ahlik, pulanglah ke rumah, ada istrimu di rumah. Begitu pula ibu-ibu, lihat laki-laki ganteng gagah, ya, pulang ke rumah ada suaminya, atau suruh telepon suami, pulang. Tapi bukan berarti aman. Bukan berarti aman 100%. Karena syaitan, kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Syaitan itu berjalan bersama aliran darah anak cucu Adam. Itu kalau kita ambil contoh misalnya laki-laki. Laki-laki mulai dari pandangannya dia umbar. Ditundukin pandangannya. Teman sekantornya dia lihat. Di jalan semua dilihatnya sepanjang jalan. Sampai teruling-uling kepalanya. Di pasar begitu pula. Belum lagi kalau dia berkesendirian, di hadapan handphonenya, di muka laptopnya, di muka tabletnya, dia lihat hal-hal yang tidak boleh dari berbagai macam aplikasi. Awalnya mungkin sesuatu yang bisa scroll, habis itu kelihatan banyak hal yang tidak boleh dia lihat. Ya, kemudian menjadi buah pikiran. Dia ingat, wah ya tadi saya, bahkan tidak jarang dia ingat itu pada saat apa? Sholat. Ini udah parah nih kalau gini. Sholat yang mestinya dia karena Allah Subhanahu Wa Taala dan pikirannya dia jaga, itu dia mikirin itu. Ya. Sampai jadi buah pikiran, dipikirkan sama dia berulang-ulang. Ya, kemudian setelah itu menjadi keinginan. Baru setelah itu menjadi perbuatan. Ini jamaah sekalian, kalau bapak-bapak punya istri sampai ke sini. Nggak usah sampai ke sini. Sampai nomor 3 aja. Sampai nomor 3 aja. Rusak rumah tangganya. Dia akan kehilangan hasrat terhadap pasangannya. Percaya. Jadi kalau kita nggak mau sampai ke nomor 3, nomor 4, nomor 5, dari sini udah harus ditutup. Itulah maksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Kalau kita tidak bisa bersabar di nomor 1 ini, yang datang setelahnya itu akan jauh lebih sulit. Akan jauh lebih sulit. Ya, Ustaz, berarti yang jomblo aman, lebih tidak aman lagi. Yang belum menikah lebih tidak aman lagi. Ya.
karena dia berlipat-lipat godaannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia apa? Menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu bisa membuat kalian untuk menundukkan pandangan dan bisa membuat terjaga kemaluan kalian. Ini siapa yang ngomong? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim mengibaratkan kita itu berdiri di perbatasannya, Mas kan. Di perbatasan. Kalau udah masuk ke nomor 1, masuk, naik ke nomor 2, naik ke nomor 3, ke 4, ke 5. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, tentang zinanya mata. Al-ainani zinahuman nazar. Kedua mata ini zinanya adalah melihat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Artinya sebenarnya keputusan pertama yang kita ambil itu sangat berpengaruh terhadap alur kehidupan kita selanjutnya. Keputusan pertama itu. Sama, sabar juga itu keputusan pertama. Maka ada hadis Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika hentakan pertama dari sebuah musibah. Nah itu sabar. Begitu pula sabar menahan maksiat, hentakan pertama, pintu pertama. Ketika kita hendak masuk nih, ketika kita sendiri, nggak ada orang, klik gak nih link yang nggak bagus nih? Klik gak? Dilihat gak? Kalau kita bisa menghindari itu, yang setelahnya akan lebih mudah untuk kita hindari. Tapi kalau pian sudah masuk ke dalam fase yang pertama, yang setelahnya akan lebih sulit untuk kita hindari. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, baru kemudian beliau masuk faslun atau beliau menyebutkan wa aktsaru ma tudkhilul ma'asi 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab al-arba'ah. Ada 4 pintu. Sini 4 pintu ya jamaah sekalian. Yang kebanyakan dari maksiat, keburukan itu masuk dari salah satu dari pintu-pintu tersebut. Bisa juga ada orang masuk sekalian dari keempat pintu tersebut, bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya mulainya dari salah satu pintu. Tapi kalau godaannya gede, bisa masuknya dari keempat pintunya langsung. Fanadhkuru fi kulli wahidin minha faslan yaliqu bihi. Kita akan sebutkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah masing-masing daripada 4 pintu tersebut beserta penjelasannya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa ammal lahadhat. Yang pertama adalah fahiya ra'idu syahwati wa rasuluha wa hifdhuha aslu hifdzil farji faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawarid al-halakat. Yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah lahadhat. Lahadhat itu artinya adalah pandangan mata. Jadi yang pertama kali tadi kita sebutkan pintu itu banyak kemaksiatan masuknya dari mata. Bahkan hal-hal yang lain. Contoh ya. Bukan hanya zina saja. Hasad contohnya. Mulainya dari mana? Dari mata. Ketika kita melihat sesuatu milik orang lain lebih bagus daripada kita, orang dapat kenikmatan, ketika kita nggak bisa menahan hal tersebut, jatuhlah seseorang ke dalam penyakit hasad. Mulainya dari mana? Dari mata. Karena ngelihat sesuatu yang seharusnya sebaiknya dia tahan. Ya kenikmatan dari orang lain datang kemudian dia lihat gitu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian Ibnu Qayyim menukil sebuah hadis. Iyyakumul julusa 'ala turuqat. Rasulullah pernah dulu jamaah sekalian memperingatkan para sahabat beliau untuk tidak duduk di pinggir-pinggir jalan atau untuk tidak mangkal di pinggir-pinggir jalan, untuk tidak berdiri di pinggir-pinggir jalan. Ya, qalu ya Rasulullah majalisuna malana buddun minha. Wahai Rasulullah, kami tuh kata para sahabat Nabi, bukan berarti para sahabat Nabi enggak mau taat, enggak. Tapi para sahabat Nabi menjelaskan tentang keadaan mereka bahwasanya kami tuh kadang-kadang kalau di jalan ketemu orang, karena dulu kan artinya
Ya, ketika mereka berjalan ternyata berjalan kaki, naik onta, itu adalah hewan-hewan yang pelan. Kuda ada, ya, tapi biasanya dipakai untuk yang lebih penting seperti perang dan lain sebagainya. Artinya ada kemungkinan ketika mereka ketemu itu sama teman, itu akan berhenti di jalan. Kita pun juga sampai sekarang seperti itu. Kalau misalnya kadang-kadang kita ketemu sama orang, teman lama, kadang nggak ada tempat duduk, nggak ada rumah yang bisa kita, atau misalnya ke warung dulu kada, karena ada yang penting untuk dibicarakan, akhirnya kita bicara. Nah, sahabat menjelaskan kepada Rasulullah, oh Rasulullah, kadang tuh kami nggak bisa menghindari untuk ketemu sama orang, kemudian kita duduk atau berdiri di pinggir jalan. Lalu kata Nabi SAW, fa in kuntum la budda fa'ilin fa'atut tariqa haqqahu. Kalau seandainya kalian harus dan tidak bisa menghindarinya untuk kalian berdiri berada di pinggir jalan, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqahu, wahai Rasulullah, apa saja hak-hak jalan? Lalu kata Nabi SAW, ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa kafful adha, dan menyingkirkan gangguan, ya, wa raddus salam, dan menjawab salam. Jadi ada 3 nih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengukur, dulu di zaman Nabi SAW gak banyak yang lewat, gak seperti sekarang. Dulu di zaman Nabi SAW yang lewat itu auratnya ketutup. Jauh lebih aman daripada yang lewat di hadapan kita di pinggir jalan hari ini. Tapi tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk kalau bisa jangan sampai kalian berada di pinggir jalan. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Nah, wan nadharu, kata Ibnu Qayyim, wan nadharu aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Penglihatan atau pandangan adalah asal muara dari kebanyakan kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Fa inna nadhrata tuwallidu khatratan, karena sesungguhnya pandangan itu melahirkan, ya, betikan pikiran. Summa tuwallidu al-khatratu fikratan. Lalu kemudian setelah itu terfikirkan sebagaimana tadi kita sebutkan. Lalu kemudian pikiran itu melahirkan syahwat, melahirkan keinginan, ya. Al-iradah juga melahirkan keinginan. Kemudian sedikit demi sedikit keinginannya menguat menjadi keinginan yang sangat kuat. Jadi kalau kita ini syahwat, keinginan dan keinginan yang kuat itu adalah satu barisan yang sama. Fayaqaul fi'lu wala budda. Kalau sudah sampai demikian, maka biasanya akan terjadi perbuatannya, apapun perbuatan kemaksiatan tersebut. Nah, makanya dikatakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, as-sabru ala ghaddil basari aisaru min as-sabri ala alami ma ba'dahu. Kesabaran kita, ya, dalam menundukkan pandangan jauh lebih mudah ketimbang kesabaran kita atau ketimbang rasa sakit atau kepedihan atau keburukan yang akan datang kalau kita nggak bisa menundukkan pandangan. Ini kaidahnya, sebagaimana tadi kita ringkas di awal. Jadi kata Ibnu sekali lagi, as-sabru ala ghaddil basar. Kesabaran di dalam menundukkan pandangan aisaru, lebih mudah untuk kita, ya, ketimbang kita bersabar terhadap akibat yang datang setelah kita nggak sabar nundukin pandangan. Jadi gitu jamaah sekalian. Mulailah dari menahan hal-hal yang kecil sehingga tidak terjadi hal-hal yang besar. Nah, wa min afatin nazar, dan di antara keburukan yang ditimbulkan oleh pandangan yang tidak terjaga, annahu yurisul hasarat, dia akan melahirkan penyesalan demi penyesalan. Wazzafarat, zafarat itu artinya tarikan nafas, jadi kayak sesak nafas gitu. Ya, orang kalau terjadi sesuatu pada dirinya kan bisa kayak seolah seperti kita mikirin apa yang harus saya lakukan, ya. Wal harkat ini kayak geritikan gigi gitu. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini bagus bahasanya, ya. Beliau mengatakan, fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wala sabiran alaihi. Ya, mata ini kadang-kadang bisa membuat seorang hamba itu melihat kepada sesuatu yang dia tidak mampu, yang dia juga tidak sabar atasnya. Wa hadza a'dhamul 'adzabi antara ma la sabra laka ala ba'dihi wa la qudraka laka ala ba'dihi. Jadi
kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini termasuk daripada siksaan yang begitu besar, azab yang begitu besar bagi orang-orang yang sudah mulai terjerumus karena pandangannya. Setelah itu dia tidak mampu ya untuk menuntaskannya, dia nggak mampu, sehingga dia akan tersiksa disebabkan karena pandangan. Jadi di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, ulun coba jelaskan pakai bahasa yang lebih mudah ya. Di orang itu bisa tersiksa karena keinginannya yang tidak terpenuhi, jemaah sekalian. Dan itu banyak disebabkan karena pandangan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik. Kata beliau, mata kalau tidak dijaga, disebabkan karena mata yang tidak terjaga, apa yang akan dirasakan oleh seseorang? Satu, yang disebutkan oleh beliau adalah penyesalan. Penyesalan. Orang kalau udah berzina itu pasti nyesel, jemaah sekalian. Dia hidupnya akan dihantui oleh perbuatan tersebut. Ya, nggak tenang hidupnya. Akan ada masa di mana nanti dia punya anak perempuan. Dia akan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Karena sebagaimana yang disebutkan, ya, salah satu di antara dosa ya, yang cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kezaliman. Dan di antara bentuk kezaliman adalah berzina dan merusak nasab orang lain. Jadi cepat balasannya. Dan di antara balasan yang kata para ulama adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu akan kebaikan yang serupa? Berarti kebalikannya, balasan dari keburukan itulah keburukan yang serupa. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk dia berzina, maka Nabi SAW mengatakan, atardha li ummika, apakah engkau ridho kalau seandainya ada orang yang berzina dengan ibumu? Gak ridho dia. Apakah engkau ridho ketika ada orang yang berzina dengan anak perempuanmu? Gak ridho dia. Dengan saudari perempuanmu? Gak ridho dia. Ini kata para ulama, ada kemungkinan ya, seseorang yang dia berzina akan dibalas kelak terhadap orang-orang yang dicintainya dari wanita-wanita yang dia sayangi, anaknya ya, atau cucunya, fal iyadu billah. Baik, yang pertama adalah apa? Penyesalan. Yang kedua adalah apa tadi? Ya, tarikan nafas. Nah, nafas ini maksudnya lah dia nggak tahu harus ngapain, sehingga kadang kalau kita nggak tahu lagi harus ngapain tuh udah tarik nafas gitu ya. Artinya kebingungan. Nah, bisa kita artikan di sini kebingungan. Yang ketiga adalah tadi suara gigi, gertakan gigi. Ini maksudnya kata para ulama adalah apa ya? Gesekan gigi ya, gesekan gigi. Ini maksudnya adalah emosi, kemarahan yang membuat tidak tenang kehidupannya, yang membuat kehidupannya tidak tenang. Kehidupannya tidak tenang. Ya, bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Ini maksud daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang kalau nggak bisa jaga pandangannya, itu satu di antara akibatnya adalah penyesalan. Karena tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, banyak hal yang lahirnya itu dari pandangan. Orang hasad, orang iri, bahkan ghibah, mendirakan orang, itu mulainya dari mana? Melihat. Ketika melihat, wah ini bagus, ini jadi bahan gosip nih, dipandirakannya. Mulainya dari mana? Dari mata. Mencuntan ambun orang, mulainya dari mana? Mata. Orang lihat punya orang, wah kayaknya saya harus punya ini, tapi dia nggak mampu beli sendiri, akhirnya
ambilnya dicuntannya. Dari mana? Mata. Yang kedua tadi apa? Tarikan nafas, kebingungan. Orang yang nggak bisa jaga pandangannya, kemudian setelah itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bingung dia. Yang ketiga adalah apa? Geretakan gigi atau gesekan gigi. Maksudnya adalah emosi, ya. Kemudian kemarahan yang membuat kehidupannya tidak tenang. Sudah bisa dimengerti sampai sini, jemaah sekalian? Baik. Hati-hati. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah sedang menyebutkan pintu yang pertama, yaitu adalah pintu mata. Dan ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah aslun amun, ya, adalah asal dari berbagai macam kemaksiatan yang lahir. Itu banyak yang lahirnya dari mana? Pintu mata. Nah, yang kedua atau yang kemudian, nah ini juga penting. Kemudian di akhir paragrafnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan seseorang itu akan tersiksa dengan sesuatu yang dia tidak bisa capai, termasuk diantaranya juga adalah pikiran dia ingin bermaksiat. Kalau seseorang itu jamaah sekalian dia pengen berbuat ketaatan, tapi dia nggak kesampaian, ya. Tapi dia berkeinginan untuk berbuat ketaatan, cuman kemampuannya nggak ada, itu bagus. Artinya dia punya niat untuk melakukan sebuah kebaikan. Nabi SAW bahkan menyebutkan mereka ini mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal, fa'ajruhuma sawa. Ketika ketulusan keinginan untuk berbuat baik tapi nggak kesampaian, terus dia pikirin terus, pengen banget berbuat baik dengan perbuatan baik tersebut. Misalnya pengen banget nyumbang di masjid tapi dia belum ada duit, ya, belum ada kemampuan, pengen banget bangun masjid, pengen banget berangkat haji misalnya. Tapi dipikirin sama dia terus, ya Allah, sambil dia berdoa punya keinginan yang tulus, tuh dia dapat pahalanya. Pahala sebagaimana orang yang melakukan, kata Nabi SAW, fa'ajruhuma sawa. Tapi kalau sebaliknya, dia berusaha ingin bermaksiat tapi enggak kesampaian, tidaklah melahirkan bagi dirinya kecuali hanya siksaan dan penderitaan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi orang yang pengen bermaksiat itu jamaah sekalian, itu selain dapat dosa, tapi dia nggak mampu untuk melakukannya. Selain dapat dosa, dia juga mendapatkan siksaan sebelum dosa di akhirat. Dia tersiksa di dunia karena itu terus terbayang-bayang oleh dia. Makanya kalau orang pengen berzina dan gak kesampaian, jamaah sekalian, hancur hidupnya. Hancur hidupnya. Ya, bisa dimengerti seperti ini jamaah sekalian. Jadi tadi ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bahwa ya, intinya tadi apa? Kalau kecilan ya, nggak bisa kebaca ya. Ini ya. Kalau yang dipikirkan dan diinginkan adalah sebuah ketaatan. Kalau yang dipikirkan dan diinginkan adalah sebuah ketaatan, maka hasilnya apa jemaah sekalian? Pahala. Ya, maka hasilnya adalah pahala. Pahala. Tapi kalau yang dipikirkannya, ya, kalau yang dipikirkan dan diinginkan adalah perbuatan dosa, maka ya, yang dia dapatkan adalah apa tadi? Dosa dan penderitaan di dunia.
serta siksaan. Tersiksa dia jemaah sekalian. Pian kira orang yang berkeinginan maksiat kemudian tidak mampu untuk merealisasikannya itu enak hidupnya? Enggak. Itu penderitaan. Berarti harus ditunaikan Ustaz. Nah kalau ditunaikan lebih besar lagi penderitaannya. Lebih gede lagi tanggung jawabnya. Lebih besar lagi dosanya kalau dia sampai. Pokoknya kemaksiatan itu akan melahirkan berbagai macam keburukan di dunia dan akhirat. Percaya kan? Gelap jamaah sekalian. Hidup orang yang mikirnya itu maksiat terus. Coba yang perhatikan kalau ada orang kecanduan narkoba itu atau minum-minum, pengen terus. Gelap hidupnya, nggak enak. Ya. Karena kehidupannya selalu menginginkan hal tersebut. Sementara kadang-kadang dia nggak punya duit. Akhirnya ngapain? Akhirnya nyuri, ngerampok untuk beli barang haram tersebut. Bisa dimengerti sampai sini? Ya masih. Baik. Sudah nih? Bisa dimengerti? Baik. Azan nggak? Berapa menit lagi? Kita baru sampai pintu yang pertama. Baik, ulun bersingkat. Yang kedua, kalau pintu yang pertama tadi apa jemaah sekalian? Pintu maksiat paling banyak masuk dari mana? Mata. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan al-khatarat, yaitu adalah keinginan dalam hati, gerakan hati atau niat di dalam hati. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fasya'nuha as'ab. Kalau udah masuk ke keinginan hati, ya, khatarat itu adalah kita pikirkan juga, ya. Fa innaha as'ab. Fasya'nuha as'ab. Maka kalau udah masuk ke sana, setelah pandangan, ya, kemudian masuk menjadi pikiran kita, wallahi itu akan jauh lebih susah. Itu akan jauh lebih susah. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Karena hati itu, apa yang ada di dalam hati kita, itu yang memulai baik itu kebaikan ataupun juga keburukan. Makanya orang ketika mau melakukan kebaikan atau keburukan itu kalau kebaikan perlunya apa nih? Niat. Makanya ada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya, setiap perbuatan itu ada niatnya, baik yang baik ataupun juga yang buruk. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, ya, wa man ghalabathu khataratuhu, siapapun yang kalah dari keinginan hatinya, ya, kemudian kalah dari hawa nafsunya, wa man istahana bil khatarat qadat qasran ilal halakat. Barang siapa yang dia bermudah-mudahan di dalam urusan pikiran dan hati serta niatnya, maka itu kalau tadi dipakai untuk keburukan, maka itu akan menempatkan dia dalam kehancuran. Wala tazalul khataratu tataraddadu 'alal qalbi. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kenapa dia lebih susah daripada pandangan? Karena kalau sudah masuk ke hati, ngeluarinnya lagi susah. Dan itu akan terus berputar-putar di dalam hati kita, untuk ngeluarinnya susah, sulit. Kan kita rasakan semua itu jemaah sekalian. Kalau kita bisa menahan dari awal, dari mata, tanpa masuk ke dalam hati, tanpa masuk ke pikiran kita, itu jauh lebih mudah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, maka sifat hati itu akan memikirkan sebuah perkara berulang-ulang. Ulun bingung kadang-kadang sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya ulun dari awal ulun sebutkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, ya, selain daripada alim, sepertinya beliau ini juga psikolog. Beliau bisa merinci hal-hal yang itu adalah bagian dari dalam hati kita gitu. Dan itu betul kalau kita pikirkan. Ya, sesuatu itu kalau sudah kepikiran sama kita, itu susah buat mengeluarkannya. Dan itu terus berputar, terus berulang-ulang. Ya. Terus kita pikirkan sampai kadang-kadang nggak bisa tidur, gitu kan? Sampai kadang-kadang kita itu harus melakukan sesuatu yang memindah pikiran kita. Kadang kalau sudah kadung terpikirkan, ada yang sampai ke tingkatan dia harus minum obat tidur baru bisa istirahat. Baik, ini jamaah sekalian, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan di dua pintu ini.
Yang pintu nomor 2 juga belum selesai. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang terhindar dari berbagai macam keburukan dan kita bisa menutup pintu-pintu keburukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi kita semua, ampuni dosa-dosa kita semua. Ulun salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.